Bidadari, chapter 172. Tak berjanji akan kembali. Aku tak mungkin bisa menahan lagi. Ini sudah jam 12 malam. Sial sih. Bukan lagi 2 jam. Ini sudah lebih dari 4 jam setelah kepergian Riko keluar dari kamar Aida. Dan dia belum kembali. Jelas saja Aida tak bisa menahan keinginan biologisnya lagi. Aku akan kamar mandi sekarang saja. Masa bodoh kalau dia mau marah juga. Melihat kebaikan Riko yang membawakannya makanan, mengurusnya, apalagi tadi di rumah keluarga Prayoga, dia begitu care. Aida merasa sangat tersentuh sekali. Ini yang membuat dirinya tidak mau melanggar perjanjiannya dengan Reiko. Tapi bagaimana dengan kebutuhan biologisnya sekarang? Aku sudah cukup menunggunya. Jadi jangan salahkan dirimu sendiri, Aida. Gadis itu sudah sampai limit ketahanannya. Rasanya Aida tak mungkin bisa menunggu ke kamar mandi, karena dia tidak masuk kamar mandi dari saat mereka berangkat ke rumah keluarga Prayoga. Perjalanan dari apartemennya ke puncak sudah makan waktu 2 jam lebih. Ditambah lagi waktu Aida harus menunggu di villa keluarga Prayoga lebih dari 2 jam. Perjalanan ke apartemen 2 jam. Dan itu semua totalnya sudah 10 jam sampai saat ini. Siapa juga orang yang kuat menahan buang air kecil lebih lama dari itu? Aku tak peduli kalau kau marah juga. Kesal Aida, makanya dia sambil berlutut berjalan. Aida tak berpikir banyak. Yang penting dia bisa cepat-cepat menuju kamar mandi. Aduh, lega. Aku pun bisa membersihkan sendiri dengan tanganku. Benar yang dibilang Aida. Dia sudah tidak terluka ribet seperti kemarin dan tidak harus diperban tangannya. Hanya beberapa plester dan tak masalah dengan air. Parah, sampai kayak anyang-anyangan. Sakit sekali perut Aida. Bahkan tadi dia pun buang air kecil tidak bisa tuntas. Harus menunggu beberapa saat sampai akhirnya benar-benar keluar semua. Sangat tersiksa sekali perutnya. Ini membuat dirinya berdecap tak enak di hati. Sial, kau pikir lucu? Bercanda begini denganku. Jelas aku gak mungkin pipis tempat tidur. Cih. Aida masih mengomel. Lihat nanti, kalau kau datang marah-marah padaku, maka aku akan mengomel lebih keras daripadamu. Jadi awas kalau kau memainkan perasaanku. Membuatku tak enak hati lagi dan merasa bersalah. Pikir Aida lagi, karena dia tahu Reiko pandai sekali bicara, hingga bisa memutar balikan kata. Dan yang lebih menyedihkan lagi sekarang, aku haus. Aida dengan tenggorokannya yang kering sudah menatap tas Reiko. Masih ada air minum kah? Masih sambil berjalan dengan lututnya, Aida mendekat ke tas itu. Kalau kau mau marah minuman ini aku minumnya, jangan pikir aku akan diam. Aku butuh minum dan aku udah capek kalau harus keluar. Aida tak mengacak-acak tas itu, hanya mengambil minum dan setelah itu kembali lagi ke tempat tidurnya. Tapi apa yang membuat dirinya tak kembali selama berjam-jam? Namun pikirannya terganggu soal ini. Aida mulai berpikir ulang di saat dirinya kini sudah berada di dalam selimut. Haha, jangan bodoh Aida. Tentu saja pancarmu datang, makanya kau tidak bisa ke sini. Aida kan tak tahu kalau Brigita keluar kota. Dan nanti pagi, jam 3 pagi, kau pasti datang dengan dramain marah-marah padaku. Kau akan mengatakan kalau aku gak boleh kamar mandi sendiri, bla 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 begitu. Cih. Aida pun mengerucutkan bibirnya sambil berusaha membuat matanya terlelap. Dia malas sekali. Lihat saja. Nanti kalau kau sudah datang kemari besok pagi, ucap Aida yang masih menahan emosi. Entah kenapa, membayangkan bahwa pria itu sedang bersama dengan wanita yang kini mungkin sedang berada di dalam kamarnya, membuat hati Aida jadi makin tak enak. Tidur saja Aida. Gadis itu maksa untuk tidur, sambil menunggu nanti jam 3 saat seorang yang diyakini Aida pasti datang. Tapi apa benar, jam 3 Reiko akan datang menemuinya dan Aida bisa mengomel pada pria itu? Bahkan sekarang sudah jam 6 pagi. Aku baru selesai berzikir. Dia tak tampak juga. Aida dari jam 3, dia memang sudah bangun dan dia menghabiskan waktunya untuk berzikir. Berusaha untuk melupakan semua kesalnya dengan hal positif, yaitu berdoa. Tapi hatinya makin tak tahan. Terasa perih tiba-tiba. Kau sudah seperti selingkuhan menunggu kasihmu datang, kesal Aida. Dia tak mau membayangkan ini. Tapi memang begitu rasa hatinya. Kemana dia? Aida tak mau memikirkan. Tapi dia jadi menebak-nebak lagi. Mungkin dia bersama dengan kasihnya. Dan mungkin wanita itu tidak bisa dilepaskan. Dan aku harus menunggu sampai mereka semua berangkat kah? Atau dia akan kembali kamar ini setelah kekasihnya berangkat duluan? Aida tak tahu apakah Reiko akan menemuinya. Tapi kenapa aku ingin banget melihatnya. Ada rasa sepi, sendu di dalam hatinya yang tidak dimengerti oleh Aida. Dia tak ingin memikirkannya. Tapi perasaan ini seperti menginginkan orang itu ada di hadapannya. Walaupun dia mungkin akan kesal dengan kehadiran pria itu, atau mungkin akan menangis, tapi intinya dia ingin melihatnya.
Rasa yang aneh. Aida tak paham kenapa ada rasa seperti ini yang bisa menusuk-nusuk di dalam hatinya, membuat dirinya jadi pening sendiri. Tapi kebiasaan kasihnya selalu berangkat jam 8, bukan? Bahkan saat pikirannya mengingatkan pada dirinya sendiri untuk tidak perlu memikirkan ini lagi, tapi hatinya tetap menghitung waktu. Aida, berhentilah berpikir tentangnya. Sampai saat ini kamu belum mengganti pakaianmu yang dari kemarin. Padahal kamu sudah pergi jauh ke puncak, Aida. Kenapa tidak mencoba untuk mengurus dirimu sendiri daripada melihat ke arah jam terus-terusan? Aida mencoba berpikir waras. Setelah 1,5 jam dia memandangi jam dan handphone. Ingin tidur tak bisa. Main handphone pening. Dan fokus hanya pada waktu agar cepat melihat jam ke angka 8. Membuatnya makin gila. Ayolah mandi dan ganti bajumu. Aida memaksakan dirinya. Seperti aku sudah mulai bisa jalan kok. Lihat ini. Aku sudah tidak merasa sakit lagi. Aida berusaha untuk berdiri. Dia tak mau menggunakan lututnya lagi dan memang benar dia bisa masuk ke dalam kamar mandi sambil jalan. Lihat Aida, kamu bisa mandi sendiri. Kamu bisa mengurus kakimu sendiri. Kamu bisa menggosok gigi dan melakukan banyak hal sendiri. Lalu apa masalahnya? Aida yang berdiri di depan cermin wastafel mencoba berbangga hati dan menunjukkan bahwa dirinya masih tetap hebat. Aida ingin menepis semua bayangan bagaimana Reiko membantunya selama ini. Ya, dan aku rasa ini saatnya aku bicara dengannya. Kalau aku sudah bisa mandiri, dia tidak perlu membantuku lagi. Sinis Aida. Entahlah, tapi perasaan Aida memang sedang tak enak. Harusnya dia tidak perlu mengatakan dia akan kembali. Dan seharusnya aku tidak perlu menunggunya. Ingat Aida, kamu bukan siapa-siapanya. Dan apa kamu masih mau terus dia melihat tubuhmu yang tidak menarik ini? Aida kesal, dia mengingatkan hatinya lagi. Tapi mungkin aku saja yang merasa terlalu GR. Apa tadi malam dia mengatakan kalau dia akan pergi sebentar? Atau dia pergi keluar begitu saja meninggalkan kamar? Ya, di sini baru Aida sadar kalau tidak pernah ada kata-kata kalau Reiko akan kembali setelah dia menerima telepon itu. Pria itu bilang sebentar untuk mengeluarkan barang-barang dari dalam tasnya ke meja. Bukan saat menerima telepon yang membuat Aida tersenyum getir. Berarti mungkin aku aja yang kegeeran dan berpikir dia mau kembali ya ke kamar.